Haleluya, salam saudaraku. Berjumpa kembali dalam program Jalan Kehidupan. Masih dalam segmen Sapa Jemaat di Rumah, kita akan bersaat teduh bersama-sama agar sepanjang hari yang akan kita lalui hari ini sungguh menjadi hari yang menyenangkan dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami rindu lawatan-Mu melawat kami. Dan biarlah firman yang sebentar kami renungkan boleh menjadi rema yang akan menuntun sepanjang hari ini untuk kami mentaati kehendak-Mu. Berfirmanlah, kami siap diberkati. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Efesus 5 ayat ke-22. Efesus 5 ayat 22 berkata, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan." Saudaraku, setiap kita tentunya memimpikan sebuah rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan, penuh damai sejahtera dan sukacita. Tapi sayangnya, hal itu seringkali hanya sebuah impian belaka dan tidak pernah terwujud dalam kehidupan berumah tangga kita. Mengapa hal itu terjadi? Jawabannya jelas, karena kita tidak hidup menurut kehendak Allah dan menuruti perintah-perintahnya. Nah, berkaitan dengan keluarga yang diberkati ini saudaraku, sebenarnya Alkitab sudah mengatur sedemikian rupa agar setiap keluarga menerima berkat-berkat ilahi, supaya di dalamnya baik suami, istri, orang tua, anak mengalami berkat Allah dan hidup di dalam damai sejahtera, atau dengan bahasa saya, menghadirkan suasana sorga di dalam kehidupan rumah tangga kita. Nah, bila hal itu tidak terjadi, pasti ada sesuatu yang salah di antara kita, baik suami maupun istri, orang tua maupun anak. Sebab jika masing-masing anggota keluarga, baik itu suami, istri, orang tua maupun anak, mengambil peran dan tanggung jawab mereka masing-masing sesuai dengan firman Allah, saya sangat-sangat yakin keluarga itu diberkati oleh Tuhan. Nah, berkaitan dengan fungsi dan tanggung jawab itu saudaraku, secara khusus firman Tuhan kali ini membahas tentang tanggung jawab dan peran seorang istri di dalam rumah tangga. Dalam Efesus 5 ayat ke-22 itu dikatakan dengan jelas bahwa, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan." Kalimat ini jelas kalimat perintah yang radikal, sebab ketertundukan istri kepada suami diibaratkan sama ketertundukannya jemaat kepada Tuhan. Lalu mengapa perintah tunduk ini begitu penting bagi seorang istri sebagai sebuah tanggung jawab di dalam rumah tangga? Saudaraku, rupanya perintah untuk tunduk bagi seorang istri kepada suami ternyata tidak hanya dicatat di dalam Efesus 5 ayat 22 saja, melainkan beberapa ayat yang lain. Contohnya di dalam Kolose 3 ayat yang ke-18. Di sana dikatakan, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan." Kemudian di dalam 1 Petrus 3 ayat yang pertama juga dikatakan, "Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya." Dengan 3 dokumen ayat firman Tuhan ini saudaraku, jelas sekali bahwa perintah untuk tunduk bagi seorang istri adalah mutlak. Lalu mengapa perintah itu diberikan Allah kepada seorang istri? Saudaraku, perintah tunduk ini sebenarnya ada keterkaitan dengan kecenderungan seorang wanita yang tidak mau tunduk kepada suami dan cenderung ingin menguasai suaminya. Dengan kata lain, kecenderungan wanita bukan tunduk melainkan nanduk kepada suaminya. Loh, kok bisa begitu? Nah, disinilah poinnya. Coba kita
mundur ke belakang pada peristiwa kejatuhan manusia ke dalam dosa. Allah telah memerintahkan Adam agar ia dan istrinya tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dikatakan dengan jelas, apabila mereka memakannya, pastilah mereka akan mati. Adam tahu betul perintah Allah itu, dan saya juga sangat yakin Adam memberitahu istrinya Hawa akan perintah Allah itu. Tetapi Alkitab mencatat dengan jelas dialog antara Hawa dan si ular yang adalah gambaran iblis. Hawa dibuat begitu terlena oleh bujuk rayu iblis, terutama ketika iblis mengatakan, apabila kamu memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Tipuan iblis inilah yang kemudian membuat Hawa tertarik untuk memakan buah pengetahuan baik dan yang jahat itu. Tak begitu lama setelah percakapan itu, Hawa memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, lalu membujuk suaminya untuk turut serta memakan buah itu. Artinya, Hawa tidak akan mau disalahkan sendirian apabila Tuhan nanti mengetahui kejahatan yang ia lakukan. Ia menyeret suaminya untuk terlibat ke dalam kesalahannya. Disinilah saudaraku poinnya. Bagaimana wanita memiliki kecenderungan untuk menanduk suaminya, menanduk otoritas dengan cara yang cerdik, dengan cara yang lembut, bahkan mematikan. Tanpa disadari, Adam kemudian terjebak di dalam sebuah permainan yang mematikan yang dilakukan oleh Hawa. Akibatnya, mereka sama-sama berbuat dosa. Jadi, sejak awal, wanita sudah memiliki kecenderungan untuk memberontak kepada otoritas, yaitu suaminya. Hal ini dipertegas oleh Kejadian pasal 3 ayat yang ke-16 yang berkata, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Nah, menariknya kata birahi di sini saudaraku tidak hanya berbicara tentang masalah seksual, tetapi juga kecenderungan untuk menguasai suaminya. Nah, kecenderungan untuk menguasai ini saudaraku, bila tidak dikendalikan, maka akan sangat berbahaya dan sangat merugikan rumah tangga mereka. Lihatlah, begitu banyaknya rumah tangga yang hancur lebur karena seorang wanita yang ingin menguasai suaminya. Bahkan di dalam Alkitab sendiri ada begitu banyak kisah-kisah tentang bagaimana seorang wanita mencoba untuk mengendalikan suaminya dan mempengaruhinya sedemikian rupa sehingga ia ada di bawah kendali sang istri. Abraham contohnya, Sarai begitu dominan sehingga ketika ia meminta Abraham untuk menghampiri budaknya, Abraham tidak bisa menolak dan hanya nurut saja apa yang dikatakan oleh Sarai. Pun demikian di dalam rumah tangga Ishak dan Ribka. Bagaimana Ribka memegang kendali begitu rupa sampai berkat kesulungan untuk Yakob pun dia yang ngatur. Demikian pula kehidupan raja-raja Israel. Daud dikendalikan juga oleh wanita, dalam hal ini Batseba, ketika ia melakukan konspirasi untuk meminta Salomo menjadi raja. Pun demikian kehidupan Salomo anaknya. Ia sangat dikuasai oleh istri-istrinya sehingga masa tuanya justru menyebabkan dia hidup di dalam penyembahan berhala dan jauh dari kehendak Allah. Demikian juga dengan Raja Ahab. Ia sangat dikendalikan oleh istrinya, Ratu Isabel. Dan masih banyak lagi kisah-kisah yang sama di mana seorang wanita, seorang istri menguasai dan mengendalikan suaminya sedemikian rupa untuk keegoisan dirinya sendiri yang menyebabkan kerugian dan kehancuran di dalam rumah tangga, bahkan bangsa dan negara. Karena itulah saudaraku,
tepatlah firman Tuhan mengatakan agar seorang wanita atau seorang istri tunduk kepada suaminya seperti kepada Kristus, supaya dengan demikian kecenderungan dia untuk menguasai dan mengendalikan suaminya, bahkan mungkin juga bisa menanduk suaminya, dikendalikan dan diredam, dan dia harus taat kepada firman Allah. Bahkan Rasul Petrus tadi menjelaskan agar oleh ketaatan si istri atau wanita itu, suaminya hidup di dalam berkat-berkat Allah. Jadi, ketertundukan ini bukan semata-mata agar wanita menaklukkan dirinya kepada suaminya, tetapi juga Allah rindu melalui ketaatan seorang wanita, rumah tangga mereka akan diberkati. Oleh sebab itu saudaraku, secara khusus untuk para wanita, seorang ibu, seorang istri, mari kita belajar mempraktekkan firman Tuhan ini agar olehnya engkau diberkati, suamimu diberkati, anak cucumu juga ada di dalam berkat-berkat ilahi. Lakukanlah ketertundukan ini bukan karena terpaksa, melainkan karena engkau mengasihi Allah dan mengasihi suamimu. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang menolong kami untuk senantiasa hidup dalam kebenaran-Mu. Bantulah kami ya Tuhan, secara khusus untuk para wanita, agar mereka hidup di dalam kehendak dan rencana Allah, supaya olehnya berkat-berkat-Mu turun atas mereka dan rumah tangga mereka masing-masing. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hidup manusia seperti rumput di padang belantara, yang hari ini ada tapi esok layu, dibuang dan dicampakkan. Hari manusia seperti bunga yang indah di taman. Hari ini ada tapi esok layu, dibuang dan dicampakkan. Tapi diriku, Kau buat hidupku berharga. Meski aku kecil dan lemah, lebih dari apapun yang ada di dunia, aku bersyukur untuk rencana-Mu di hidupku, bagi masa depanku, Yesusku. Sungguh aku percaya semua indah di tangan-Mu.
Tuhanlah